Ya, ini masalah serius ya. Saya males ketawa nih. Begini, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa disebut LGBT itu menjadi topik hangat dan viral, jadi omongan netizen di Indonesia gara-gara tamu podcastnya Deddy Corbuzier kemarin, yaitu Ragil dan Freddy, pasangan gay warga negara Jerman. Kontennya sendiri menurut saya sih biasa aja. Ya, wawancara biasa lah. Ya, karena memang ciri khas Deddy Corbuzier itu adalah sebenarnya ya relax aja kan, ringan lah gitu ya, nggak ada yang baru seputar awal mula dan kehidupan sebagai pasangan gay yang menikah secara resmi di Jerman. Beberapa konten sebelumnya Deddy juga membahas sebenarnya tamu-tamu yang kira-kira sama lah ya dengan konten yang heboh ini. Ada lesbian, ada transgender, dan lainnya. Dan penonton biasa-biasa aja. Yang nggak nonton yang nggak biasa, alias pelingsatan. Ya, anomali penonton YouTube Indonesia itu memang begitu kadang-kadang ya. Biasanya yang nggak nonton justru yang paling kenceng teriaknya. Ya, muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis, atau heteroseksual ya, maupun pecinta sesama jenis atau homoseksual. Itu bagi yang pro. Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT ini, yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Nah, oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT yang secara langsung agar tak terjadi desintegrasi bangsa. Edan kan, diskusi soal LGBT itu kalau di Indonesia, apalagi saat ini, bisa menyebabkan disfungsi ereksi, bukan, disintegrasi bangsa. Bukan cuma disintegrasi bangsa, tapi juga unfollow IG massal. Ya, Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 45. Amandemen kedua ya, yaitu pasal 28E ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, ya kan? Menyatakan pendapat, menyatakan pikiran, menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dijamin oleh undang-undang loh. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kurang payung apa lagi tuh buat yang namanya kebebasan. Undang-Undang Dasar menjamin. Soal Undang-Undang Dasar menjamin, meskipun soal keamanan belum tentu. Ya. Kelompok LGBT di bawah payung hak asasi manusia meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Mereka meyakini kesaktian konstitusi, yakni dalam pasal 28 tadi, Undang-Undang Dasar 45 menyatakan sebagai berikut. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kelompok ini sebenarnya cukup punya dasar yang kuat untuk nggak diganggu oleh siapapun. Karena memang secara undang-undang memungkinkan untuk itu. Agak berat nih bahasan kali ini ya. Tapi realitanya nggak begitu, kawan. Nggak begitu realitanya. Lu miring sedikit, apalagi soal orientasi seksual, siap-siap jadi minoritas yang seolah nggak layak jadi manusia seperti warga normal lainnya. Realitanya begitu. Kita hidup di antara hipokritas, bukan integritas. Kita hidup di antara loyalitas kemanusiaan yang semu. Kita hidup di antara kungkungan pikiran yang banyak yang akan dianggap maha benar, yang sedikit ikut aja dah. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yopre. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan.
sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo 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 yo, Deddy Corbuzier kesandung konten LGBT. Dan ini sih nggak heran ya. Ya, dan selanjutnya bisa ditebak. Videonya minta di take down, aksi unfollow IG, konten sampai 8 juta account yang unfollow. Jadi trending ajakan unsubscribe kanalnya. MUI turun tangan. Kadrun seharian maki-maki Deddy, sampai guru ngajinya Deddy yaitu Gus Miftah ikutan kena semprot. Singkat kata, gara-gara konten yang menurut saya biasa aja sih, itu Deddy dikeroyok penontonnya. Kabarnya itu karena seolah ada kesan Deddy Corbuzier mengajak atau mempromosikan LGBT lewat konten yang sudah diturunin itu. Saya sih sama sekali nggak melihat tuduhan itu ya. Paling ini asumsi saya, ini asumsi saya. Palingan itu adalah judul dari konten itu yang sedikit clickbait. Nah, ini judulnya. Nah, lihat, judulnya seperti itu. Nah, di judul konten itu sempat terbaca tutorial menjadi gay di Indonesia. Lalu tanda sama dengan pindah di Jerman. Kalau dibaca sepotong, jadinya ya runyam. Tutorial menjadi gay ya. Itu bahaya. Tapi kalau dibaca utuh, tutorial menjadi gay di Indonesia adalah dengan pindah ke Jerman. Mungkin beda. Maksudnya kita tahu itu bukan seperti yang dimaksud dalam judul awal. Karena itu adalah inti dari podcastnya Deddy Corbuzier dengan Ragil dan Freddy kemarin adalah memang semacam perjalanan Ragil dari kampung halaman sampai kemudian menikah dengan suaminya yang orang Jerman dan bahagia hidup di sana. Ya, peduli setan urusan dia. Sepanjang podcast pun Deddy terlihat penuh keheranan dan pertanyaan-pertanyaannya murni pertanyaan orang yang pengen tahu gitu. Tidak ada ajakan untuk mencontoh, tidak ada gitu. Deddy sendiri kan juga sudah mengeluarkan statement bahwa dia tidak setuju dengan LGBT itu gitu. Tapi dia menghormati karena memang kenyataannya ada. Nah, tidak ada ajakan untuk mencontoh. Nah, dari konten, menurut saya, Deddy clear sebagai penanya, menurut saya ya. Seperti reporter yang tanya misalnya soal aksi terorisme, misalnya ya. Kan bukan berarti sang reporter setuju aksi terorisme, hanya karena mewawancarainya. Ini juga nyinyiran netizen yang menghakimi Deddy sebagai pembela LGBT, menurut saya itu kok sedikit berlebihan. Tapi ya gimana? Kita hidup di antara hipokritas, saudara. Tidak semuanya seperti yang kita inginkan. Deddy dihakimi oleh penontonnya yang saya yakin banyak juga yang subscribe kanalnya Lucinta Luna misalnya. Deddy dihakimi oleh penontonnya yang saya yakin banyak juga yang follow akun-akunnya misalnya Dinda Sarif. Deddy dihakimi oleh penontonnya yang saya yakini banyak juga yang subscribe kanalnya Ragil dan Freddy tadi. Apa masalahnya? Deddy Corbuzier mungkin sedikit offset ya menurut saya. Sedikit offset. Tapi nggak juga kita hina. Yang LGBT juga bukan dia kan. Dan nggak ada alasan juga kita menghina LGBT. Karena bisa jadi itu adalah mungkin kawan, tetangga, saudara, bahkan mungkin keluarga kita. Undang podcast tamunya seorang aktivis LGBT, terutama yang centang biru ya, itu memang bukan hal yang mudah untuk di Indonesia. Masih lama kayaknya kalau di mana perbedaan orientasi seksual diterima dengan lapang dada di negeri ini. Jangankan soal itu, soal perbedaan mazhab agama aja nggak mudah didiskusikan di negeri ini. Apalagi ketika corong Wahabi sudah muncul. Jangankan soal perbedaan seperti ini, nafas aja salah kayaknya. Nah, merespon maraknya soal LGBT ini, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya, tapi tanpa harus bertindak berlebihan. Begitu pula negara, nggak bisa lepas tangan begitu saja dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi warga negara. Negara harus adil menengahi. Menurut saya begitu. Saat ini kita tinggal di mana masyarakat, terutama di Indonesia ini, dengan kultur timur yang menjunjung sifat religiusitas yang sangat tegas dan keras, melarang segala bentuk praktik LGBT berdasarkan ketentuan hukum, berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan nilai-nilai agama.
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan berbangsa. Banyak banget yang mesti dipikirin. Publik saat ini minta berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi dan diawasi kembali. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas. Tentu saja, keadilan juga harus ditegakkan. Bukan cuma soal tontonan yang mengekspos LGBT, tapi juga tontonan yang mengumbar birahi ideologi anti-Pancasila misalnya. Tontonan yang mengarahkan kepada runtuhnya nilai keindonesiaan misalnya. Kalau perlu, diperlakukan sama seperti konten Deddy Corbuzier kemarin, yaitu di take down. Nah, sementara yang minoritas sabar dulu ya. Ngalah dulu. Demikian Oposisi 69 FM, jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Tarik Oh no, Bambang! ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Baksa!